Tole, ngobrol sama Gusti itu jangan pakai bahasa yang ketinggian. Nanti kamu malah bingung sendiri. Gusti itu bukan sersan. Dia itu maha kasih. Jadi, ceritakan saja semuanya tanpa tedeng aling-aling. Kalau lagi capek, bilang, Gusti, kulo niki kesel. Kalau bingung, tanya, Gusti, niki dalane pundi. Jangan ada gengsi. Jam 3 pagi ini waktu eksklusif buatmu. Tumpahkan semua unek-unekmu sampai hati terasa plong. Karena di hadapannya, kejujuranmu jauh lebih berharga daripada sejuta kata puitis hasil contekan. Tole, coba kamu dengerin baik-baik. Bukan dengerin omongan tetangga yang hobi pamer cicilan mobil baru, bukan. Tapi dengerin suara jam dindingmu itu. Tik, tok, tik, tok. Kedengerannya biasa kan? Tapi di jam 3 pagi seperti ini, suara itu rasanya seperti detak jantung bumi yang lagi curhat sama semesta. Dunia itu kalau sudah jam segini, macep, diam 1000 bahasa. Orang-orang sakti, orang-orang kaya, sampai tukang cilok langgananmu, semuanya lagi tumbang di atas kasur. Mereka lagi sibuk ngelindur, mengejar mimpi yang belum tentu kejadian. Tapi kamu, Le, kamu malah bangun. Kamu terpilih buat dengerin konser keheningan yang paling mahal di dunia. Jangan takut sama sepi, Le. Sepi itu bukan berarti kosong. Justru di dalam sepi yang nyamleng ini, Gusti Allah lagi gelar tikar buat kamu. Dia lagi nunggu. Ini si Tole mau ngomong apa ya sama aku? Di jam 3 pagi ini, udara itu masih murni. Belum kena polusi knalpot, belum kena polusi sambatnya orang-orang yang telat bangun kerja. Ini waktu yang disebut sasmita alam. Waktu di mana alam semesta lagi membisikkan rahasia-rahasia besarnya. Kalau kamu cuma pakai telinga, ya nggak bakal kedengeran. Kamu harus pakai rasa, pakai hati yang bening seperti embun di daun pisang belakang rumahmu itu. Kebanyakan orang itu takut sama sunyi. Kenapa? Karena saat sunyi, mereka dipaksa ketemu sama dirinya sendiri. Mereka takut melihat borok di hatinya. Tapi buat kita, sunyi itu obat, Le. Sunyi itu tempat kita ngaca. Seberapa banyak debu yang nempel di jiwa kita selama seharian kemarin. Kadang Bapak mikir, Le. Gusti itu lucu ya. Dia ciptakan malam yang gelap. Supaya kita nggak silau sama urusan dunia yang seringnya cuma sandiwara. Di jam 3 pagi, identitasmu itu hilang. Kamu bukan lagi konten kreator. Kamu bukan lagi orang hebat. Kamu cuma kaulah kecil yang gak punya apa-apa di hadapan Sang Maha Agung. Sepi, sepa. Sepi, sepah, Le. Kalau batinmu masih berisik mikirin besok makan apa, berarti kamu belum menikmati jam 3 pagi ini. Coba tarik nafas pelan. Serup. Rasakan dinginnya oksigen yang masuk ke paru-parumu. Itu rezeki pertama yang kamu terima hari ini. Bahkan sebelum ayam jago sempat bangun buat sombongin suaranya. Jangan buru-buru pengen subuh, Le. Nikmati dulu gelapnya. Karena dalam gelap yang paling pekat, justru cahaya petunjuk itu sering kelihatan paling terang. Ibarat kamu lagi cari bintang, ya harus nunggu langit hitam toh. Nggak mungkin kamu cari bintang pas matahari lagi terik-teriknya. Itu namanya ngayal, alias cari penyakit. Dunia ini panggung sandiwara. Tapi jam 3 pagi adalah waktu di belakang panggung. Di sini nggak ada penonton,
Nggak ada tepuk tangan. Cuma ada kamu sama Gusti. Jadi nggak usah acting, nggak usah pakai topeng. Ngomong saja apa adanya. Kalau lagi sedih, ya bilang, Gusti, kulo niki ngenes. Kalau lagi bahagia, ya bilang, matur nuwun. Sesederhana itu. Ingat Le, orang yang bisa menaklukkan keheningan di jam 3 pagi, bakal gampang menaklukkan keramaian di jam 2 siang. Mentalmu bakal setangguh kayu jati. Batinmu bakal seluas samudra. Jadi, mumpung langit masih bisu, mari kita mulai ngobrol pelan-pelan. Biarkan keheningan ini yang jadi gembatannya. Tole, banyak orang itu bisa bangun pagi karena kaget suara alarm yang bunyinya kayak sirine pemadam kebakaran. Jantung mau copot, mata dipaksa melek, tapi jiwanya masih ketinggalan di bawah bantal. Itu namanya cuma gugah turu, Le. Cuma bangun raga, tapi batinnya masih pingsan. Bangun di jam 3 pagi itu harusnya pakai rasa. Bukan karena terpaksa, tapi karena ada kerinduan yang bikin hati bergetar. Kamu bangun, lalu berjalan pelan menuju kamar mandi. Rasakan dinginnya air wudhu yang menyentuh kulitmu. Itu bukan cuma air biasa, Le. Anggap saja itu banyu suci yang lagi membasuh debu-debu dosa dan rasa capekmu seharian kemarin. Begitu air kena wajah, nyes. Rasanya jiwa yang tadi layu langsung mekar lagi kayak bunga disiram hujan sore hari. Kebanyakan orang itu kalau bangun tidur yang dicari pertama kali apa? Ya HP. Langsung buka sosmed, cek status orang, terus malah jadi pusing sendiri lihat hidup orang lain yang kelihatannya lebih mewah. Itu namanya kamu bangun buat masuk ke penjara dunia lagi, Le. Harusnya jam segini itu HP ditaruh dulu. Biarkan matamu melihat ke dalam diri, bukan melihat layar yang penuh drama sandiwara itu. Lucu ya, kita itu sering lebih takut ketinggalan berita selebriti daripada ketinggalan waktu berduaan sama sang pencipta. Padahal di jam 3 ini kamu lagi dikasih kesempatan buat ngisi bensin jiwa. Biar nanti kalau matahari sudah naik, kamu gak gampang emosi kalau disalip orang di jalan. Atau gak gampang baper kalau kerjaanmu dikritik atasan. Nah, sekarang kalau sudah segar, duduklah yang tenang. Jangan langsung minta ini itu, kayak bocah minta permen sama bapaknya. Belajarlah untuk hadir utuh dulu. Gugah jiwa itu artinya menyadari kalau kamu itu hidup, kamu itu dikasihi, dan kamu itu sedang diawasi dengan penuh cinta. Seringkali kita itu merasa sendirian di dunia ini. Padahal setiap tarikan nafasmu itu ada yang menjamin. Jangan jadi orang yang gumunan, Le. Jangan gampang heran sama keajaiban di luar sana. Kalau kamu sendiri belum heran sama keajaiban dirimu yang bisa bangun dan bernafas lancar jam segini. Ini adalah momen manunggaling niat, di mana pikiran, ucapan, dan hatimu harus satu garis lurus. Jangan sampai mulutnya komat kamit doa, tapi pikirannya masih melayang mikirin cicilan motor yang belum lunas. Itu namanya kamu lagi ngelindur sambil duduk, Le. Belajarlah untuk menikmati proses bangun ini sebagai sebuah kehormatan. Kamu itu terpilih, Tole. Dari jutaan orang yang masih mendengkur, kamu yang disenggol batinnya buat bangun. Gusti itu pengen kamu curhat, pengen kamu lapor, atau sekedar pengen lihat kamu duduk tenang tanpa beban. Jadi jangan sia-siakan waktu ini cuma buat bengong gak jelas, atau malah lanjut tidur lagi sambil nunggu subuh. Ingat ya, Le, kalau jiwamu sudah bangun, maka duniamu bakal ikut terang. Orang yang sudah melek batinnya di waktu dini hari bakal punya pandangan yang lebih jernih. Kamu gak bakal gampang ketipu sama fata morgana dunia yang cuma mampir ngombe ini. Sekarang, mumpung batinmu sudah mulai anget, mari kita masuk ke inti obrolan kita. Tenangkan suaramu, lembutkan hatimu, karena Gusti sedang mendengarkan dengan sangat saksama. Sekarang, ambil posisi yang paling nyaman, Le.
Tidak usah kaku seperti sedang baris berbaris di depan jenderal. Gusti itu bukan sersan yang hobi menghukum. Dia itu maha kasih. Jadi duduklah yang santai, sandarkan bebanmu, dan mulailah bicara. Ngobrol sama Gusti itu jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi sampai kamu sendiri tidak tahu artinya. Pakailah bahasa hati, bahasa yang jujur, bahasa yang apa adanya, tanpa perlu tedeng aling-aling atau ditutup-tutupi. Tole, Gusti itu sudah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu membuka mulut. Tapi dia tetap ingin mendengar suaramu. Ibarat seorang bapak yang senang melihat anaknya bercerita tentang kesehariannya, meskipun si bapak sudah tahu semuanya. Ceritakan saja semuanya. Kalau kamu lagi merasa lelah, bilang saja, Gusti, kulo niki kesel banget. Kalau kamu lagi bingung soal masa depan, ya bilang saja, Gusti, niki dalane pundi. Jangan ada gengsi di depan Sang Pencipta. Kadang kita itu lucu ya, Le. Sama teman saja kita bisa curhat berjam-jam sampai habis kopi 2 gelas. Tapi sama Gusti malah cuma formalitas. Doanya cepat-cepat, kayak orang mau ketinggalan kereta api. Padahal jam 3 pagi ini adalah waktu eksklusif buat kamu. Tidak ada gangguan, tidak ada notifikasi masuk, tidak ada suara bising. Cuma ada kamu dan dia. Maka tumpahkanlah semua air matamu kalau memang harus menangis. Di hadapannya, tangisanmu itu adalah permata yang sangat berharga. Gusti itu tidak butuh kata-kata puitismu yang kamu contek dari internet, Le. Dia cuma butuh kejujuranmu. Tidak usah malu kalau kamu merasa masih banyak dosa. Justru karena kita ini merasa kotor, makanya kita datang ke sumber yang maha suci buat cuci muka dan cuci jiwa. Biarkan hatimu yang bicara. Biarkan jiwamu yang merintih pelan di tengah kesunyian ini. Tole, ngobrol sama Gusti di waktu ini juga jangan cuma isinya minta ini dan itu. Jangan cuma isinya daftar belanjaan keinginan duniamu yang tidak ada habisnya. Cobalah sesekali cuma bilang, matur nuwun Gusti. Terima kasih masih dikasih nafas. Terima kasih masih dikasih kesehatan. Bahkan terima kasih masih dikasih cobaan yang membuat kita jadi manusia yang lebih kuat. Syukur itu adalah magnet rezeki yang paling ampuh, Le. Banyak orang yang berdoa tapi hatinya tidak ikut. Mulutnya bicara surga, tapi pikirannya masih di pasar. Itu namanya bukan ngobrol, tapi cuma setor absen. Di jam 3 pagi ini, usahakan pikiranmu fokus. Bayangkan setiap kata yang kamu ucapkan itu terbang menembus langit, melewati bintang-bintang, dan langsung sampai ke hadiratnya. Rasakan ada kehangatan yang menjalar di dadamu saat kamu mulai merasa didengarkan. Itulah nikmatnya ngobrol yang sesungguhnya. Jangan merasa doamu tidak dikabulkan hanya karena belum kelihatan hasilnya sekarang. Gusti itu bukan pelayan restoran yang langsung mengantar pesanan begitu kamu selesai pesan. Dia itu sang sutradara. Dia tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan cuma apa yang kamu inginkan. Kadang jawaban dari obrolanmu pagi ini bukan berupa tumpukan uang, tapi berupa ketenangan hati yang membuatmu merasa cukup dengan apa yang ada. Nyamleng banget rasanya kalau sudah sampai tahap itu, Le. Maka dari itu, Tole, manfaatkanlah sisa waktu sebelum fajar ini. Teruslah bercerita, teruslah mengadu. Jangan beranjak dulu sebelum kamu merasa plong. Biarkan semua unek-unekmu keluar semua. Sampai nanti kamu merasa enteng, seringan kapas yang terbang ditiup angin. Itulah tanda kalau obrolanmu sudah nyambung.
Sekarang diamlah sejenak. Rasakan kehadirannya dalam heningmu. Gusti itu dekat, Le. Lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Tole, kamu tahu tidak, kenapa udara jam 3 pagi itu rasanya beda sekali? Rasanya sejuk sampai ke tulang, tapi bikin hati jadi hangat. Itu karena di waktu seperti ini, langit lagi sibuk-sibuknya, Le. Para malaikat sedang turun ke bumi, membawa keranjang-keranjang cahaya yang isinya adalah keberkahan. Mereka berkeliling mencari rumah-rumah yang lampunya menyala, mencari hamba-hamba yang dahinya sedang menempel di sajadah. Mereka itu saksi, Le. Saksi kalau kamu itu orang yang tahan banting, orang yang mau bangun saat yang lain masih asik ngiler di bantal. Banyak orang itu menganggap rezeki itu cuma soal angka di saldo rekening atau tumpukan emas di dalam lemari. Padahal rezeki yang paling mahal itu adalah rezeki yang ora katoton, alias rezeki yang tidak kelihatan mata. Contohnya apa, Le? Ya ketenangan batin itu. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa perlu obat tidur. Kamu bisa merasa cukup meskipun laukmu cuma sambal korek. Itu rezeki yang luar biasa. Malaikat itu turun bukan bawa koper isi uang tunai, tapi bawa ketenangan yang disuntikkan langsung ke dalam dadamu. Makanya, jangan heran kalau orang yang rajin bangun jam 3 pagi itu wajahnya biasanya sumringah. Auranya itu adem, enak dipandang. Meskipun kulitnya mungkin tidak seputih artis ibu kota. Itu namanya nur, cahaya batin yang diberikan langsung sebagai bonus karena kamu sudah mau menemani kesunyian pagi. Rezeki yang tidak kelihatan itu seringkali jauh lebih menyelamatkan daripada yang kelihatan. Bayangkan, kamu dijauhkan dari mara bahaya di jalan, atau anak istrimu dikasih kesehatan. Itu semua adalah hasil transaksi rahasiamu di waktu dini hari tadi. Dunia ini sering menipu kita, Tole. Kita dipaksa lari mengejar yang tampak sampai lupa menjaga yang tidak tampak. Padahal kalau jiwamu sudah kaya, duniamu bakal ikut tertata dengan sendirinya. Malaikat yang turun di jam ini itu bawa stempel keberkahan buat pekerjaanmu seharian nanti. Jadi, kalau kamu berangkat kerja setelah ngobrol sama Gusti, rasanya itu enteng. Masalah yang tadinya kelihatan sebesar gunung, tiba-tiba jadi sekecil kerikil. Karena kamu merasa ada backingan dari langit. Siapa yang berani lawan kalau backinganmu sudah Gusti Allah sendiri? Ingat, Yole, rezeki itu sudah ada porsinya. Seperti air laut yang tidak akan pernah tertukar dengan air sungai. Tapi cara kita menjemputnya itu yang menentukan kualitasnya. Menjemput rezeki dengan laku prihatin di jam 3 pagi itu ibarat memancing di kolam yang airnya lagi tenang sekali. Ikan-ikannya gampang mendekat karena tidak terganggu suara bising dunia. Begitulah hidup. Kalau batinmu tenang, rezeki itu yang bakal capek mengejarmu. Bukan kamu yang capek lari-lari mengejar rezeki sampai lupa kewajiban. Jangan jadi orang yang cuma percaya sama yang kelihatan saja. Justru kekuatan terbesar di jagat raya ini seringnya bekerja di balik layar, di dalam keheningan yang paling dalam. Para malaikat itu tidak pernah telat, Le. Mereka tahu alamat rumahmu. Mereka tahu apa yang paling kamu butuhkan saat ini. Tugasmu cuma satu. Buka pintu hatimu lebar-lebar di jam mustajab ini. Biarkan cahaya itu masuk dan menerangi setiap sudut gelap di pikiranmu. Kalau sudah begitu, mau ada badai apapun di siang nanti, kamu bakal tetap berdiri tegak sambil tersenyum tenang. Tole,
Coba kamu lihat ke arah timur. Langit yang tadinya hitam pekat, pelan-pelan mulai berubah warna menjadi biru kemerahan. Itu tandanya tugas malammu sudah selesai. Sang surya sudah mau nongol, menyapa bumi dengan gagahnya. Tapi ada yang beda kan? Kalau orang lain bangun dengan nyawa yang masih dikumpulkan di ujung kaki, kamu justru sudah berdiri tegak dengan baterai jiwa yang penuh 100%. Kamu sudah ready, Le. Kamu sudah siap menghadapi sandiwara dunia yang sebentar lagi bakal dimulai dengan segala keributannya. Orang yang sudah pemanasan batin sejak jam 3 pagi itu ibarat pendekar yang sudah asah pedang sebelum musuhnya bangun tidur. Begitu matahari menyentuh kulitmu, rasanya bukan cuma panas, tapi ada energi yang mengalir. Kamu tidak akan gampang kaget kalau nanti di jalan ada orang yang marah-marah, atau di kantor ada masalah yang datang tiba-tiba. Kenapa? Karena kamu sudah pegang kunci ketenangan. Kamu sudah tahu kalau semua itu cuma tontonan. Dan kamu sudah punya pegangan yang jauh lebih besar dari sekedar urusan perut dan pangkat. Lihatlah burung-burung itu, Le. Mereka mulai berkicau dengan riang, terbang ke sana kemari tanpa punya tabungan di bank. Mereka saja percaya kalau hari ini bakal ada jatah ulat dan biji-bijian. Masa kamu yang sudah ngobrol langsung sama yang punya alam malah masih ragu? Malu sama burungnya, Le. Jam 5 pagi ini adalah garis awal perlombaan. Bedanya, kamu lari dengan napas yang panjang dan hati yang tenang. Sementara yang lain lari dengan terengah-engah karena batinnya masih haus dan lapar akan pengakuan dunia. Tole, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai ke garis finish, tapi siapa yang paling menikmati perjalanannya tanpa kehilangan jati diri. Dengan jiwamu yang sudah segar ini, jadilah seperti matahari itu sendiri. Tidak perlu berteriak untuk menunjukkan cahayanya, tapi kehadirannya dirasakan oleh semua orang. Berikan manfaat buat orang di sekitarmu. Senyum sedikit, bantu sedikit, bicara yang enak didengar. Itu semua adalah pancaran dari ngobrol rahasiamu tadi pagi. Kalau kamu sudah terang di dalam, maka dimanapun kamu berada, kegelapan bakal minggir sendiri. Jangan sampai nanti pas matahari di atas kepala, kamu jadi lupa lagi sama obrolan jam 3 pagi tadi ya, Le. Tetaplah eling lan waspodo. Jaga api di hatimu supaya tidak padam kena tiupan angin gosip atau badai iri dengki. Dunia ini memang panggung sandiwara yang melelahkan. Tapi bagi mereka yang jiwanya sudah bangun, dunia ini hanyalah tempat bermain yang menyenangkan. Kamu jadi tidak gampang baper, tidak gampang menyerah, dan yang paling penting, kamu jadi manusia yang lebih manusiawi. Sepele tapi susah loh kalau tidak dilatih terus-menerus. Nah, sekarang silahkan melangkah keluar rumah dengan bismillah. Jemput rezekimu dengan cara yang apik. Jalani harimu dengan hati yang asyik. Ingat, jam 3 pagi besok, kursi kencanmu dengan Gusti masih kosong. Jangan biarkan malaikatnya nunggu sendirian lagi ya. Bapak bangga melihatmu sudah bisa melek batin seperti ini. Wes, kayak endang budal Tole. Semoga harimu penuh berkah dan rezekimu mengalir deras tanpa harus mengemis-ngemis pada manusia. Rahayu, rahayu, rahayu buat kita semua. Jos banget rasanya jadi wong Jowo yang tidak kehilangan Jawanya. Nah, Tole, itu tadi sedikit oleh-oleh rasa dari Bapak soal rahasia jam 3 pagi. Semoga bukan cuma jadi tontonan yang numpang lewat di telinga, tapi benar-benar bisa jadi benih yang tumbuh subur di dalam batinmu. Ingat, dunia ini boleh bising,
Tapi hatimu harus tetap punya ruang sunyi untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Bapak jadi kepingin tahu, apakah narasi sederhana ini ada yang nyantol dan membuat hatimu merasa makjleb, atau setidaknya bikin kamu merasa sedikit lebih adem? Buat kalian semua, putu-putu Bapak yang baik hati, kalau memang obrolan kita kali ini ada yang menyentuh bagian terdalam di hatimu, coba deh tuliskan di kolom komentar. Bapak pengen baca sejauh mana getaran jam 3 pagi ini sampai ke tempat kalian. Dan satu lagi Tole, Bapak ini kan pengen kenal lebih dekat sama keluarga besar kita di channel Ki Ageng Yadi ini. Tolong tuliskan juga ya, kalian ini sedang menonton dari daerah mana? Apakah dari tanah Jawa, seberang pulau, atau mungkin ada yang lagi merantau jauh di negeri orang? Sebutkan nama daerahmu, biar kita bisa saling mendoakan. Supaya meskipun jarak kita jauh, batin kita tetap menyatu dalam satu paseduluran yang erat. Bapak tunggu ceritamu di komentar Yuli. Sampai ketemu di obrolan berikutnya yang lebih gayeng. Rahayu, rahayu, mulyaning jagat. Jos.